Shalom saudara-saudara. Membahagiakan orang tua adalah impian dari setiap anak-anak yang ada di dunia ini. Sebelum kita lebih lanjut membahas materi tersebut, yuk kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada saat ini Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang senantiasa menolong setiap kami, memimpin setiap kami. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Amsal 23 ayat 24-25. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Ya demikian firman Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengingat betapa banyaknya kasih yang sudah orang tua kita berikan. Coba ingat ibu kalian. Ketika ibu kalian mengandung, berapa bulan dia harus capek-capek mengandung 9 bulan 10 hari. Mereka harus dengan berat perutnya membesar mengandung kamu yang ada di dalam perutnya. Kemudian bagaimana rasanya melahirkan, kesakitan yang luar biasa. Ibu kamu mengalami hal itu supaya apa? Supaya kamu bisa lahir ke dunia dengan selamat. Kemudian ketika kamu mulai beranjak sekolah, bagaimana orang tua kamu berjuang mencari nafkah, mencari uang supaya kamu bisa sekolah. Supaya kamu bisa mulai menjadi anak yang pintar, bisa membaca, bisa menulis dan lain sebagainya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, coba ingat-ingat bagaimana mama kamu mungkin cerewet ya di rumah. Mungkin mereka cerewet, jangan pulang malam-malam, jangan pergi terus sama cowok ini dan lain sebagainya. Itu sesungguhnya itu bukti bahwa mereka itu mengasihi kamu. Orang tua sayang sama kamu, peduli dengan kamu. Coba ingat bagaimana dengan papa kamu. Bagaimana mereka bekerja keras, membanting tulang, sehingga mereka tidak lagi peduli dengan betapa banyak keringat yang harus keluar dari tubuhnya, supaya kamu bisa makan, supaya kamu bisa sekolah, supaya kamu bisa beli susu. Ingat-ingatlah bagaimana orang tua sangat mengasihi kamu. Papa mama mengasihi kamu.คุณว่าแปลกไหมที่หญิงแก่คนหนึ่งลุกขึ้นมาวิ่งวันละ20 กิโลอย่างจริงจังคุณคิดว่าเธอทำแบบนั้นเพื่ออะไรหรือเพราะเธออยากกลับมาดูดีอีกครั้งหรือทำเพื่อสุขภาพของตัวเองหรือวันสำคัญอะไรรอเธออยู่นะหรือเธอกำลังมีความรักหรือเพราะคุณป้าครับ คุณป้าครับ เราเหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว แล้วไตของอีฉันเปลี่ยนให้ลูกชายอีฉันได้ไหมคะ นางหวังลูกชายเธอป่วยเป็นโรคไตระยะสุดท้ายวิธีการรักษาที่ดีที่สุดคือการปลูกถ่ายไตแต่การปลูกถ่ายไตไม่ใช่เรื่องง่ายร่างกายของผู้ให้และผู้รับต้องเข้ากันได้
20 กิโลกรัมถึงจะสามารถผ่าตัดไตให้ลูกได้ นางหวังบอกว่าตลอดชั่วชีวิตของเธอไม่เคยคิดที่จะลดน้ำหนักจริงจัง เธอไม่คิดอยากจะดูดี และไม่มีผู้ชายคนไหนเลย ที่ทำให้เธอยอมได้ทุกอย่าง นอกจากลูกชายของเธอ คุณป้าพร้อมใช่ไหมครับ ไม่มีอะไรน่ากลัวไปเกินกว่า การต้องเสียลูกชายสุดที่รักคนเดียวไปนะคะ Begitu besarnya kasih yang sudah orang tua berikan buat kalian. Mulai dari ketika kalian bayi, anak-anak, hingga saat ini kalian sudah menginjak masa remaja, orang tua begitu mengasihi kalian. Tahukah kamu mengapa Tuhan mengizinkan kamu menjadi anak dari orang tua kamu? Karena Tuhan mau pakai kamu untuk bisa membahagiakan mereka. Karena Tuhan mau pakai kamu untuk jadi berkat buat papa mama. Karena Tuhan mau pakai kamu untuk bisa membuat papa mamamu bangga. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang bisa aku lakukan untuk bisa membuat orang tuaku bahagia? Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa membuat orang tuaku bersuka cita atas kehadiranku? Jadilah anak-anak yang berkarakter. Oke, sekarang saya mau kasih 2 pilihan. Mana yang akan kalian pilih? Pilihan pertama, kamu menjadi anak yang pandai tetapi tidak berkarakter, atau pilihan kedua, kamu tidak pandai tetapi berkarakter. Kalau saya mau pilih dua-duanya, ya pandai, ya berkarakter. Nah, saudara-saudara, yang orang tua inginkan adalah bagaimana anak-anaknya bertumbuh memiliki karakter yang baik. Coba kalau kalian bisa memilih, pilih mana nih? Menjadi orang yang kaya raya, tetapi hasil mencuri, atau menjadi orang yang sederhana, tetapi itu hasil usaha sendiri. Pasti yang kedua, sekalipun sederhana tapi usaha sendiri. Begitu pula orang tua kamu ya, orang tua kamu pasti jauh lebih menghargai kamu ketika kamu itu hidup sederhana, tetapi itu hasil jerih lelah kamu sendiri, bukan dari uang kotor. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kamu punya nilai 100, tetapi hasil nyontek, mana yang membuat orang tuamu lebih bangga? Nilai 100 hasil mencontek, atau nilai 70 tetapi hasil usahamu sendiri? Orang tua pasti jauh lebih menghargai ketika kamu hanya dapat nilai 70 tapi itu hasil usahamu sendiri dan kamu bisa mengerjakan itu dengan kejujuran. Itu sangat jauh lebih baik. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kitab Amsal yang tadi kita baca, di sana dituliskan ada 2 karakter yang setidaknya harus kita miliki. Ada 2 karakter yang setidaknya harus kita miliki. Karakter pertama yang harus kita miliki supaya hidup kita benar-benar membuat orang tua kita bangga, membahagiakan papa mama kita adalah 1. Hiduplah dengan benar. Memiliki hidup yang benar. Nah, di firman Tuhan tadi dikatakan bukan hidup yang sekedar baik, tetapi dicatat hidup yang benar.
Benar di sini benar-benar dia memiliki perilaku yang sesuai dengan firman Tuhan. Benar sesuai dengan kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Kebenaran yang sesuai dengan standarnya Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang baik belum tentu benar. Menjadi orang baik, ya banyak orang baik, tetapi tidak semua orang bisa melakukan yang benar sesuai firman Tuhan. Hari ini, firman Tuhan hari ini mengingatkan, ketika engkau menjadi anak, engkau harus membahagiakan orang tuamu. Salah satunya dengan cara hiduplah benar di hadapan Tuhan. Hidup benar menjadi berkat bagi orang tua kamu. Berkata jujur kepada orang tua kamu. Dan karakter yang kedua yang dicatat di dalam kitab Amsal, di mana setiap anak akan membahagiakan orang tuanya adalah apabila kita memiliki karakter yang bijaksana. Bijaksana di sini adalah setiap kita berhikmat. Kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang sesuai dengan firman Tuhan dan mana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita bisa membedakan kehidupan yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan, yang memberkati orang lain atau tidak. Nah, saudara-saudara, dua karakter ini, yuk kita sama-sama belajar. Sebagai anak, ayo sama-sama kita mau belajar hidup benar dan memiliki kebijaksanaan. Kita tidak pernah tahu sampai umur berapa kita hidup. Kita juga nggak pernah tahu sampai umur berapa orang tua kita hidup di dunia ini. Selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, mari kita pergunakan waktu yang ada untuk bisa membahagiakan mereka. Selama kita masih bisa bersama mereka, gunakan waktu yang ada untuk membuat mereka bangga. Untuk membuat mereka bersuka cita atas hidup kita. Buat mereka bersyukur karena memiliki anak seperti kita. Tidak semua anak remaja mereka masih memiliki orang tua. Ada begitu banyak anak di luar sana, dari kecil mereka sudah kehilangan papa mama. Ayo, saat ini ketika papa mamamu masih ada di dunia ini, pakai waktu yang ada, pakai kesempatan yang ada untuk menyenangkan mereka. Hal ini sama seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, dia juga menjadi berkat bagi Maria dan Yusuf. Sekalipun mereka hidup sederhana, Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang adalah Allah, dia rela juga membantu Yusuf yang berprofesi sebagai tukang kayu. Dan bahkan kalau kalian ingat, sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia pun sempat menitipkan Maria ibunya kepada Yohanes, muridnya yang paling dia dekat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama seperti Tuhan Yesus yang mau memperhatikan kedua orang tuanya, maukah kalian Tuhan pakai untuk memperhatikan orang tua kalian, untuk mengasihi orang tua kalian? Selama masih ada kesempatan, pakailah kesempatan yang ada. Saat ini saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap di hadapan Tuhan, mengambil sikap berdoa, tutup mata kalian, tundukkan kepala kalian, berdoalah. Ingat-ingatlah bagaimana kasih orang tua yang sudah diberikan di dalam hidup kamu. Itu adalah bukti kasih Allah juga di dalam kehidupan kamu. Allah memakai orang tuamu untuk mendidikmu. Allah memakai orang tuamu untuk memelihara kamu, untuk merawat kamu. Sehingga kamu bisa menjadi pribadi yang seperti sekarang. Kamu bisa membaca, kamu bisa menulis, kamu bisa berjalan, kamu bisa berelasi. Kamu bisa menjalani hidup dengan baik. Itu berkat Tuhan melalui papa mama kamu. Kalau saat ini ada di antara kamu yang mengalami masalah dengan orang tua, entah itu papa atau mama, doakan mereka. Ampuni mereka. Bawa mereka di dalam doamu setiap hari. Tuhan, berkatilah papa mama. Ampunilah setiap kesalahan kami, Tuhan. Mungkin ada cekcok di antara kami. Tuhan juga ampuni hatiku, yang mungkin hatiku memiliki dendam kepada papa, kepada mama. Tuhan pulihkan hati kami. Berdoalah di hadapan Tuhan, percayalah bahwa Allah Roh Kudus akan menolong setiap kamu. Allah Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk memiliki kasih, untuk bisa berelasi dengan baik dengan orang tua kita.
Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru. Tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru. Tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar bagaimana kami mengasihi orang tua kami. Bantu kami Tuhan untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berkarakter. Kami hidup benar di hadapan Tuhan. Kami memiliki karakter yang bijaksana. Kami bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Sehingga hidup kami benar-benar membahagiakan, membanggakan, dan juga membawa sukacita bagi orang tua yang sudah Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa. Pimpin setiap kami, khususnya anak-anak-Mu remaja di tempat ini. Mereka di dalam masa yang sedang mencari jati diri. Tuhan pimpin mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadilah berkat untuk orang tua kamu. Selama masih ada kesempatan, pakailah untuk bisa membahagiakan mereka. Tuhan Yesus memberkati.